Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, ada juga kemarin yang viral. Halo Kuala Lumpur. I know, geng, I know. Kalian pasti menunggu-nunggu saya membahas masalah ini. Kan. Oke, relax, santai dulu, geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Jadi terus terang memang ya, selama beberapa hari kemarin itu ramai sekali yang men-DM Instagram saya, mentak nama saya ya, mentak nama akun Instagram ya, di ruang komentar juga. Apa tanggapan Cak tentang lagu Halo Halo Bandung? Apa tanggapan Wak tentang lagu dari Halo Halo Bandung versi Malaysia? Ada juga yang berkomentar ya. Bagaimana tanggapan Wak Lonjong dengan lagu-lagu Halo Malaysia? Dan masih banyak lagi geng ya. Oke. Ya, meskipun geng di luar sana sudah ramai sekali memberitakan tentang video ini, dan bahkan Bapak Duta Besar Indonesia yang di Malaysia juga sudah mengkonfirmasi, sudah mengklarifikasi ya dengan adanya masalah yang viral ini, geng ya. So mungkin beberapa kawan-kawan juga ingin tahu ya bagaimana respon dari Wak Lonjong sendiri, ya kan? Oke, geng, kita akan membahas masalah viral ini ya. Sebenarnya aku malas geng membahas hal yang sekiranya sensitif, yang sekiranya menimbulkan konflik antar dua negara. Sebenarnya aku malas geng ya, karena seperti yang kalian tahu, Wak Lonjong hanya membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan bola sepak bola, yang berhubungan dengan hiburan ya, yang membuat kita bisa rileks bersantai tanpa membanding-bandingkan, anti membanding-bandingkan saya ini ya antara Indonesia dan Malaysia dan lain sebagainya. Karena sejatinya geng, semua negara itu ada kurang ada lebihnya geng ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Juga di Malaysia ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Sama di Indonesia juga kayak gitu geng ya. Ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Saya yakin ya. Jangankan Indonesia sama Malaysia geng ya, negara sepower Amerika Serikat pasti ada lebih, ada kurangnya juga geng, betul tak ya kan? Oke, jadi ya sebelum kita membahas video ini ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu. Oke ya, langsung kita mulai membahas video kita pada hari ini. So awal mulanya geng, nah awal mulanya video ini ya di-upload pada tanggal 27 Mei 2020, berarti sudah hampir 3 tahun yang lalu geng ya. Nah ini dia lagunya, atau bukan lagu, channel ya, channel yang mengupload lagu dari Hello Kuala Lumpur ya, lagu Kanak TV. Oke, lagu tradisional Melayu anak, kanak-kanak, lagu patriotik Malaysia. Nah ini ya. Oke, kita akan sama-sama mendengarkan sedikit-sedikit per bait ya, bagaimana lagunya rek. Oke, halo Kuala Lumpur ya. Oke, ini ada yang aneh sih, ada yang aneh. Anehnya apa geng ya? Setiap harinya geng, saya ini membuat video reaction ya, request dari kawan-kawan, dan secara otomatis telinga Wak Lonjong ini geng, setiap harinya mendengar kosakata bahasa Melayu ya, kuping saya ini. Rasa-rasanya agak aneh kalau orang Malaysia menyebut Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu agak aneh, karena setahu saya geng ya, setahu saya, maaf ini sebelumnya kalau saya salah, setahu saya kalau orang Malaysia asli itu R-nya dihilangkan, Kuala Lumpur. Jadi R-nya itu agak kurang jelas, R-nya itu ya, Kuala Lumpur itu setahu saya geng ya, tapi tak pasti juga ya. Oke, kita lanjut lagi, ini hanya pandangan saya saja. Ibu kota keriangan. Kalau lagu aslinya Ibu kota periangan ya kan, keriangan. Agak aneh ini sih. Agak aneh kalau orang Malaysia menyebut sebuah ibu kota Kuala Lumpur ini ibu kota.
Setahu saya kan bandaraya, ibu negara, ibu kota, Keriangan, apalagi Keriangan bahasa apa ini geng, Keriangan kalau di kosakatakan Melayu. Kawan-kawan mungkin boleh komen ya. Tuh, dan lagi geng. Nah, ini dia. Setahu saya bendera Malaysia ini ada 14 jalur ya. Ini ada 13 jalur. Agak aneh juga sih kalau orang Malaysia melakukan kesalahan yang seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Harusnya kurang putih lagi di sini. Ini agak aneh sih kalau orang Malaysia melakukan kesalahan seperti ini. Tapi I don't know ya. Tak pasti juga. Kuala Lumpur. Jadi R-nya itu agak kurang jelas ya. Jadi seperti bahasa-bahasa Inggris lah, Kuala Lumpur. Nah, itu. Bukan Kuala Lumpur. Nah, itu. Kalau setahu aku geng ya, orang Malaysia asli di sono itu begitu setahu saya ya. Kenang-kenangan. Nah, ini juga agak pelik sih kalau orang Malaysia. Aku ada kenang-kenangan nih di tempat ini ya. Kenangan saja tanpa harus kenang-kenangan. Agak aneh sih, geng ya. Agak aneh sih, tapi tak pasti juga. Mungkin ada orang Malaysia yang wah, ini barang kenang-kenangan nih. Nah, emang ada ya orang Malaysia berbicara kenang-kenangan. Oleh-oleh. Nah, oleh-oleh kan biasanya dari bahasa Indonesia. Aku mau cari oleh-oleh nih. Nah, itu biasanya orang Indonesia. Kalau orang Malaysia mungkin cindera mata. Nah, cindera mata atau barang kenangan, bukan kenang-kenangan. Setahu saya, kalau saya silap tolong dibetulkan geng ya. Oke, kita lanjut lagi. Sudah lama aku tidak berjumpa dengan kamu. Oh, oke. Aku suka sekali ini. Aku suka sekali. Orang Malaysia berbicara atau orang Melayu lah ya berbicara, aku suka sekali kan. Agak pelik sih. Aku suka sekali. Agak pelik sih geng kalau orang. Dan aku gak pernah berjumpa dengan kawan aku ya. Kawan saya berbicara, aku suka sekali Wak Lunjung datang ke Malaysia. Aku suka sekali dengan makanan ini misalkan. Contoh, aku suka sekali. Agak aneh sih ya ada penambahan sekali. Aku suka aja gitu loh ya. Saya suka lah macam nih. Aku suka. Suka sangat. Nah, suka sekali kan. Agak aneh sih geng ya. Agak aneh sih ya. Dan oke, jadi di video ini geng ya sudah ada beberapa video-video yang lainnya selain video saya geng ya. Berbagai teori dan kesimpulan di banyaknya channel-channel YouTube, di berita, di Instagram mungkin, di Twitter ya tentang lagu Halo Kuala Lumpur ini sudah ramai sekali ada di luar sana geng ya. Dan ini dia geng sedikit cuplikan ya atau scenes video penjelasan dari Bapak Menteri Duta Besar yang ada di Malaysia, Bapak Harsono ya. Check this out. Ini kan saya juga baru tahu kemarin ya, tiba-tiba banyak sekali wartawan yang menghubungi saya, padahal selama ini saya juga nggak tahu ada lagu itu. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada yang tahu. Karena ini tayangan di media sosial gitu, saya kira kita perlu hati-hati untuk tidak langsung jump to conclusion atau mengambil kesimpulan, oh ini Malaysia menjiplak. Jadi saya kira kita perlu ada kehati-hatian. Ya. Nah, setelah kita telusuri, ya, coba telusuri dari URL-nya,
lagu itu pertama kali diunggah oleh suatu akun yang bernama Geisha_foto, dan domain akun tersebut adanya di India tuh malah, bukan di Malaysia ya. Jadi ini kita perlu hati-hati juga, karena kita juga pernah pengalaman tuh Mbak ya, sebelumnya 2021 ada tayangan video di media sosial lagu Indonesia Raya, gambar Garudanya itu diganti dengan gambar kepala ayam ya, kepala ayam. Wah, lalu reaksinya pun keras ya, seolah-olah ini Malaysia yang melakukan itu. Padahal setelah diselidiki itu yang melakukan anak Indonesia juga gitu ya. Jadi kita jangan lalu jump to conclusion. Saya juga heran, setiap terkait dengan Malaysia itu kesannya kok ada overreaction ya, ada reaksi yang berlebihan, langsung mengambil keputusan Malaysia menjiplak, Malaysia ini, Malaysia itu. Saya kira ini kita perlu hati-hati lah, jangan lalu minta keterangan kepada pemerintah Malaysia. Memangnya bikin pemerintah Malaysia kan belum tentu juga gitu ya. Ya kita tahu lah, kalau seolah-olah kalau udah Malaysia itu lalu overreaction, padahal kenyataannya belum tentu begitu gitu ya. Kecuali ada bukti bahwa ini yang membuat si A warga negara Malaysia, boleh kita protes katakan. Jadi ya ini kan kita ini kalau sudah menyangkut Malaysia, ini kan kesannya begini. Kalau sudah menyangkut Malaysia, seolah-olah kok ada semacam sentimen gitu ya, sehingga kita bereaksi secara spontan, secara berlebihan tanpa kita meneliti lebih dulu ya. Ini seperti saya katakan tadi, ini media sosial yang kita nggak bisa seketika ada gambar Malaysia, bendera Malaysia, lalu itu pasti orang Malaysia yang bikin. Kan bisa juga orang dari mana-mana, bisa juga orang Indonesia yang bikin, kan bisa juga. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi himbauan saya ya, kalau ada berita-berita seperti ini, ya kita mungkin kita salurkan kepada otoritas yang berwenang, mungkin ke Kominfo, sampaikan ke Kominfo untuk meneliti lah ya, ini siapa yang buat, URL-nya ada di mana atau domainnya ada di mana, sehingga kita tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan yang belum tentu benar, karena di masa yang lalu juga nggak benar juga tuh, karena kita udah terlanjur mati. Ya, itu dia geng ya, penjelasan dari Duta Besar yang ada di Malaysia ya, Duta Besar Indonesia yang ada di Malaysia, Bapak Arsono ya. Dan ini kebetulan aku menemukan ada satu komentar geng, tapi ini dari orang Malaysia ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Ini menarik ini. Dari mana ini? KSM King Dutch 5621 itulah ya. Dari suara penyanyi dan liriknya pun aku sudah mengagak. Ini pasti kerja segelintir orang-orang Indonesia yang anti Malaysia, bertujuan mengadu domba. Nah ini ya. Oke, ini hanya asumsi ya, asumsi atau dugaan dari yang berkomentar ini ya. Kita nggak tahu pasti karena masih belum ada siasatan dari pihak-pihak berwajib ya, atau pihak-pihak polis atau sejenisnya ya. Yang pertama, nomor 1, lirik pertama hello ya, tulis hello, tapi suara sebut halo. Orang Malaysia biasa sebut hello je. Nah, kan? Poin yang kedua, sebutan Kuala Lumpur, oke, sebutan dalam lagu itu jelas dan keras bunyi akhiran R. Sedangkan orang Malaysia bisa sebut Kuala Lumpur. Ah, ya, kan sama dengan apa yang saya bicarakan tadi kan? Kuala Lumpur. Jadi R-nya ya, bunyi R tak jelas. Ah, iya ya, sama dengan apa yang saya ucapkan tadi ya. Pemilihan lirik aku, lagu kanak-kanak Malaysia mesti sebut saya. Biada betul. Budak-budak kecil sebut aku. Oh, jadi kalau ada budak kecil ya menyebut aku itu agak kurang sopan mungkin Rek ya. Oke. Jadi saya, kalau budak kecil saya. Oke. 4 ya, lirik ibu kota bunyi pelik. Orang Malaysia bisa sebut ibu negara. Nah ini sama seperti yang saya ungkapkan tadi ya, ibu negara atau bandaraya. Jarang orang Malaysia sebut kota, melainkan ada sebuah mall dekat stasiun bus Paduraya itu namanya Kota Raya. Oke. Lirik kota, nah ini sama lagi dengan aku nih geng. Kota kenang-kenangan, bunyi macam pelik je. Apa yang nak dikenang sangat dengan Kuala Lumpur tuh? Ya kalau aku sih selama saya berkawan dengan kawan-kawan di Malaysia ya, saya ngopi, saya ngeteh, makan bersama-sama ya. Istilahnya saya sempat
dalam circle itu geng ya, dalam circle perkawanan kawan-kawan Malaysia selama saya di Malaysia sana, saya nggak pernah dengar menjumpai ada kawan saya ini kenang-kenangan Cak, ini kenang-kenangan Wak, nggak pernah dengar geng, serius ya. Oke, dan selanjutnya adalah lirik aku suka sekalipun. Nah, bunyinya pelik. Secara formal orang Malaysia biasa sebut aku sangat suka, saya paling suka. Nah itu suka sangat mungkin ya, suka sangat atau sangat suka gitu. Oke, yang ketujuh, dalam video ada gambar patung besar. Patung itu letaknya di kuil Hindu Batu Cave, Selangor, bukan dalam Kuala Lumpur. Lagipun kanak-kanak atau lagu kanak-kanak Malaysia secara umum tiada objek agama apabila kalau rumah ibadat bukan Islam, ya kan? Nah, ini sama dengan saya tadi. Ke-8 ya, jalur bendera Malaysia tak cukup. Perhatikan benderanya cuma 13 jalur. Walhal yang betul ialah 14 jalur ya. Maksudnya 14 jalur itu merah putih tuh geng ya. Mungkin kawan-kawan Indonesia ada yang nonton video ini. 14 jalur itu merah putih sebanyak 14. Nah, itu ya. Nama channel lagu Kanak TV, pelik kan, padahal orang Malaysia sebut kanak-kanak. Nah, itulah ya. Oke, ini adalah beberapa komentar ya. Ada satu komentar yang kebetulan saya temukan di ruang komentar YouTube, geng ya. Oke, dan lagi geng, biar lebih fair ya, lebih fair lagi ya. Jadi Wak Lonjong seolah-olah membela Malaysia, membacakan komentar orang Malaysia. Tidak sama sekali. Tidak membela kanan kiri, saya di sini netral ya. Kita akan sama-sama membacakan komentar dari orang Indonesia tentang adanya kasus ini, geng ya. Kita baca sama-sama seperti apa orang Indonesia ketika menyingkapi ketika ada masalah seperti ini ya. Kita bacakan. Ini real komentar orang-orang Indonesia yang ada di ruang YouTube, geng ya. Jadi tidak perlu menyebutkan nama channelnya apa, tapi yang jelas channel ini sering sekali ditonton oleh orang-orang Indonesia ya. Kita lihat sama-sama. Ya, ini dia, geng ya. Salam sejahtera untuk rakyat Malaysia. Berarti kan untuk rakyat Malaysia berarti kan dari Indonesia ke Malaysia ya. Kita tahu bahwa sebagian negara iri sama Indonesia, Malaysia. Nah, ini ya. Ini udah jelas komentar dari orang Indonesia ya. Ada Maman Wasiman ya. Salam persaudaraan Malaysia Indonesia. Jangan terprovokasi oknum-oknum. Nah, oknum-oknum, kalau kata-kata oknum-oknum ya, kosakata seperti ini biasanya dari Indonesia, oknum-oknum yang ingin memecah belah persahabatan kita. Saya bangga kalau orang Malaysia menyukai lagu-lagu Indonesia. Salam seduluran Malaysia, seduluran mas. Seduluran itu berarti orang Jawa ya, persaudaraan. Nah itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ada Fardan Bot ya, betul apa kata Pak Dubes ya atau Duta Besar. Kita harus hati-hati, jangan cepat mengambil kesimpulan ya. Siapa tahu ada orang yang ingin mengadu dombakan Indonesia dengan Malaysia. Ini udah jelas ya. Komentar seperti ini ya dari Indonesia ya. Oke, ada juga Kosasih Dedi 6652 ya. Ya, kita harus bijak dan penuh koreksi. Jangan terus marah sama Malaysia. Ini nggak boleh. Kita harus hati-hati. Jangan sampai terus timbul masalah. Kita bersaudara harus damai dan aman. Ya kan? Oke, ada juga Rizwana Tariswan ya. Siapapun orangnya harus diadili karena ini lagu perjuangan Indonesia. Kalau lagu hiburan ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi tetap harus ada izin. Nah ini ya, izin itu malu ya. Semoga Indo Malaysia tetap rukun. Ini komentar dari orang Indonesia ya. Oke ya, dan ada lagi Marsan Sali ya. Ya, sekarang kita harus berhati-hati. Sekarang akhir zaman, banyak fitnah. Semoga Indonesia dan Malaysia damai selalu. Amin ya robbal alamin. Nah ini geng ya. Ada Sutrisnos ya. Hati-hati Malaysia dan Indonesia, kita sama-sama muslim pasti akan diadu domba, difitnah, dibentrokkan satu sama lain. Makanya kita untuk hal-hal sepele jangan saling hujat, pasti ada yang memanfaatkan. Kita jangan sampai kena tipu daya. Salam persaudaraan. Nah ini ya. Oke, ini ada Andy Kurniawan 8661 ya. Saya sependapat dengan Duta Besar Pak Harmono ya, atau Pak Hermono. Kita jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Cek dulu kebenarannya. Jangan mau diadu domba. Salam serumpun. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysian tetap harmonis. Salam dari Indonesia. Ini ya.
Oke, ada juga Mas Buran SW ya. Harusnya Pak Dubes juga hati-hati berbicara. Reaksi masyarakat Indonesia itu sebagai cermin dari rasa patriotik bangsa Indonesia yang setia dan mengawal NKRI dari gangguan manapun. Harusnya Pak Dubes bangga dan berilah keterangan yang melegakan hati ya, bukan seolah-olah memarahi orang Indonesia. Ya kalau ini sih mungkin itu adalah sebuah rasa patriotik yang sangat besar ya, rasa nasionalis yang sangat besar sekali ya. Tapi geng, akan lebih baiknya lagi diimbangi dengan kita tidak main hantam saja ya. Kita patriotis boleh ya, kita menjaga mengawal NKRI boleh, tapi jangan sampai kita melecehkan sebuah negara juga ya, itu juga kurang baik. Jadi harus tetap terkontrol meskipun kita emosi ya. It's okay ya, it's okay lah kalau yang seperti itu. Oke, ada Suratman ya. Saat ini negara Indonesia masih dalam penyelidikan kasus ini. Siapapun yang berbuat data masyarakat Indonesia menuntut untuk diadili. Lagu Halo Halo Bandung, lagu sakral buat masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Inilah masyarakat Indonesia yang punya jiwa pejuang dan selalu menghargai perjuangan para pahlawan yang telah rela berkorban jiwa raga, harta nyawa benda untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang saat ini masyarakat Indonesia rasakan. Kita tunggu hasilnya siapa yang berbuat ini. Semoga bukan orang Malaysia. Ya, itu ya. Oke, sebelum kita tutup video ini ya, ada satu komentar lagi geng ya. Ada Yani Irfian 0044 ya. Harapan saya semoga kasus ini bisa jadi titik awal Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam memberantas hal-hal semacam ini. Karena menurut saya bukan hanya Indonesia yang dirugikan karena salah satu lagu nasionalnya diplagiat, tapi Malaysia secara tidak langsung juga telah difitnah dengan pembuatan kartun bendera Malaysia seolah-olah Malaysia pelakunya. Semoga kedua negara yang telah dirugikan bisa bekerjasama untuk memaksa pelaku menghapus lagu dan video hasil plagiat tersebut dari channel YouTube-nya. Nah, ini komentar yang cukup bijak yang ini, geng. Aku suka ini. Oke lah, geng. Sepertinya agak panjang video kali ini ya. Tapi yang jelas itulah komentar-komentar yang saya temukan di media sosial. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Yang ditakutkan itu apa, geng ya? Yang ditakutkan itu adalah ada pihak-pihak dari luar sana ya yang menginginkan antara Indonesia dan Malaysia ini ricuh. Ya, itu sih yang saya takutkan ya, ricuh atau saling apa ya, saling berbenturan, saling terprovokasi itu ya. Dan yang kedua bisa juga yang saya takutkan adalah pengalian isu yang kemarin kan sempat ada kasus di daerah Rempang, Kampung Melayu kayaknya yang di Indonesia. Itu saya takutnya apakah ini jangan-jangan pengalian isu atau macam mana ya kan. Dan yang ketiga ya, kita hanya bisa menunggu bagaimana proses selanjutnya. Apakah ini benar orang Malaysia atau orang Indonesia? Kita nggak tahu karena masih dalam proses penyelidikannya seperti apa ya. Nah itu dia geng ya, sedikit opini atau pandangan saya terhadap kasus ini geng ya. Oke geng, santai-santai saja lah ya, kita rileks-rileks saja ya. Jadi jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing geng ya. Takutnya nanti yang kemarin-kemarin itu terulang kembali geng ya, kasus-kasus yang sempat viral lagu Indonesia Raya yang diparodikan. Wah ini takutnya seperti itu, takutnya. Jadi kita rileks saja, ngopi dulu, jangan lupa ngopi. Nah kita ngopi dulu, ngopi kurang ya, masih belum cukup, ngopi lagi. Nah kopi asli geng, itulah ya. Oke, Rek, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Semoga kawan-kawan lebih puas ya, bisa puas terhadap pencerahan video kali ini yang saya upload geng ya. Dan saya minta maaf Rek apabila ada kesalahan kata-kata ya dari awal video sampai di akhir video. Kalau ada kesalahan atau sikap saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin ada obrolan saya atau pembicaraan saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya Rek ya. Dan kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di Instagram boleh, di TikTok juga boleh geng ya. Dan akhirnya saya pamit dulu, Wak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.